Halo, selamat pagi Mbak Caca, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya Nizrinat Sabita Zulfikar dengan NPM 60222-119 akan menjelaskan tentang mengoptimalkan potensi siswa untuk belajar matematika. Kemudian di sini ada latar belakang. Masalah kesulitan belajar matematika merupakan hal yang umum dialami oleh sejumlah siswa di berbagai tingkat pendidikan. Matematika seringkali dianggap subjek yang sulit dan rumit, yang membutuhkan pemahaman konsep yang mendalam dan keterampilan pemecahan masalah. Kemudian di sini ada definisi. Diskalkulia adalah gangguan pembelajaran yang ditandai oleh kesulitan atau kegagalan dalam memahami dan menggunakan angka serta konsep matematika. Individu dengan diskalkulia mengalami kesulitan dalam melakukan operasi matematika dasar, mengenali pola angka, memahami hubungan sistematis, serta mengenai konsep matematika yang lebih kompleks. Diskalkulia bukan disebabkan oleh faktor kecerdasan rendah atau kurangnya minat belajar, tetapi merupakan hasil dari perbedaan neurologis dan gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan pemrosesan matematika. Dukungan dan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dapat membantu individu dengan diskalkulia mengatasi kesulitan mereka dan meningkatkan kemampuan matematika. Di sini ada kasus, jadi saya mengambil kasus Sarah. Sarah seorang siswa kelas 4 SD mengalami kesulitan dalam memahami konsep perkalian. Meskipun ia telah diberi pengenalan tentang perkalian dan berlatih melakukan perhitungan, ia masih kesulitan menerapkan konsep ini dalam konteks yang berbeda. Sarah sering kali bingung tentang bagaimana mengalihkan angka dan menghubungkan dengan situasi sehari-hari. Ketika ditanya tentang tabel perkalian 6, Sarah tidak dapat mengingat hasil perkalian angka tersebut secara tepat. Ia juga mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal matematika yang melibatkan perkalian dan seringkali memberikan jawaban yang salah. Ketika ia mencoba menghitung secara mental, ia seringkali melakukan kesalahan dan merasa frustasi. Sarah juga menunjukkan kecemasan yang berlebih ketika berhadapan dengan matematika. Ia merasa tidak percaya diri dan cenderung menghindari tugas-tugas yang melibatkan matematika. Ia merasa terbebani dengan tugas-tugas matematika di sekolah yang seringkali mengalami kecemasan dalam ujian matematika. Jadi Sarah itu setiap kali ada ujian matematika dia tuh selalu menghindar gitu. Kalau misalkan pokoknya dia merasa takut sekali ketika dia berhadapan dengan matematika. Jadi pas mau ujian matematika dia tuh selalu ngerasa tegang dan bergetar gitu badannya. Kemudian untuk ciri-ciri diskalkulia, yang pertama kesulitan memahami angka dan hubungan matematika, kesulitan dalam menghitung dan melakukan operasi matematika. Kemudian ada lagi nih teman-teman ciri-cirinya. Yang ketiga, kesulitan dalam mengenali dan menghafal angka. Yang keempat, kesulitan dalam mengorganisir dan mengelompokkan data matematika. Selanjutnya ada teori yang berkaitan. Dalam teori belajar perspektif kognitif menekankan pentingnya pemrosesan informasi dalam pembelajaran yang dapat membantu kita memahami bagaimana individu dengan kesulitan belajar. Pemrosesan matematika dapat mengalami hambatan dalam memahami, mengingat, dan memproses informasi matematika. Pendekatan yang berfokus pada pengembangan keterampilan kognitif seperti perhatian, memori, pemecahan masalah, dan pengorganisasian informasi dapat membantu mengatasi kesulitan diskalkulia. Jadi dengan pemecahan masalah dan pengorganisasian informasi dapat membantu mengatasi masalah kesulitan diskalkulia. Jadi kita tuh harus mencari tahu nih gimana cara mencari masalah biar anak yang terkena diskalkulia itu tidak takut atau bisa untuk menyelesaikan matematika itu. Kemudian ada cara penanganan. Yang pertama, jadi ada banyak nih sebenarnya cara penanganannya, cuman aku ambil 4 aja ya teman-teman. Yang
Yang pertama, perbanyaklah memberikan contoh yang konkret untuk memastikan bahwa anak memiliki pemahaman yang kuat sebelum para pendidik melangkah kepada konsep yang lebih abstrak. Hal tersebut akan membantu anak dengan gangguan diskalkulia untuk memvisualisasikan konsep. Jadi cari berbagai contoh yang beneran ada gitu, yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu akan membuat anak diskalkulia lebih paham. Yang kedua, ada berikan kesempatan pada anak dengan gangguan diskalkulia untuk menggunakan grafik, gambar, kalimat, kartu yang bisa membantu anak dalam memahami hal soal matematika. Hubungkan permasalahan yang ada dalam soal dengan contoh kehidupan sehari-hari. Jadi kita tuh lebih hubungin sama kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan dia suka olahraga gitu. Kalau misalkan mengambil barang, itu kan ada sangkut pautnya sama gravitasi, dan itu termasuk matematika. Dan di sini kemudian ada cara penanganannya, masih ada kembangkan sebuah konsep pada diri anak berkebutuhan khusus bahwa saya bisa. Seringkali mungkin jangan katakan kepada mereka bahwa ibu dan ayah juga dulu nggak bisa. Jadi jangan kayak gitu, karena kalau misalkan kita berucap kayak gitu, jadi mereka malah males atau kayak ya udah orang tua saya aja tuh nggak bisa, ya udah ngapain saya bisa gitu. Jadi jangan menggunakan kata-kata kayak aku juga dulu nggak bisa, maksudnya ibu juga dulu nggak bisa, ayah juga dulu nggak bisa. Jangan kayak gitu. Jadi harusnya tanamkan dalam diri kita kepada anak yang diskalkulia bahwa kita bisa. Kayak kita tuh harus kayak kamu bisa, saya juga bisa, kamu harus bisa gitu. Jadi bilangnya jangan kayak saya dulu nggak bisa gitu. Kalau kayak gitu mereka tuh akan down gitu loh. Ingatlah bahwa dengan suasana yang baik dan sikap yang positif, maka semua orang akan pintar belajar matematika. Jadi selalu ingetin mereka bahwa suasana yang baik dan sikap yang positif. Jadi semua orang tuh nggak ada yang nggak bisa matematika. Dengan kita belajar mereka akan bisa gitu. Jadi dengan mereka belajar, mereka akan bisa untuk belajar matematika. Kita dulu kita juga dulu nggak bisa, sekarang bisa, berarti kamu juga bisa gitu. Jadi tanamin kayak gitu dalam kepada anak yang terkena diskalkulia. Pilihlah media permainan komputer atau kartu untuk menguasai konsep awal hingga 20. Dan menggunakan tabel perkalian juga akan membantu anak gangguan diskalkulia dalam belajar matematika. Gunakan waktu 10 menit dalam sehari, maka yakinlah cara tersebut akan berhasil. Jadi sebenarnya belajar matematika itu nggak harus setiap hari yang kayak sejam, 2 jam, 3 jam, enggak. Dengan waktu 10 menit aja per hari, tapi konsisten, itu tuh akan lebih jadi lebih kayak bikin mereka tuh ingat terus gitu, dibanding kayak yang geyer setiap hari, tapi itu tuh bakal bikin mereka kayak apaan sih ini, pusing banget gitu. Jadi jangan bikin mereka trauma sama matematika gitu. Dan dengan cara 10 menit per hari juga akan lebih belajarnya tuh berkualitas dibanding yang sehari bisa sejam atau 2 jam tapi belajarnya nggak berkualitas. Dan menurut saya jika kita belajar matematika sejam 2 jam per hari atau lebih dari itu akan membuat kita stres, bukannya lebih memahami. Jadi belajar matematika itu cukup dengan 10 atau 15 menit sehari, tetapi konsisten dengan itu. Kemudian ada strategi belajar. Strategi self-regulation learning melibatkan siswa dalam mengatur, mengawasi, dan mengkontrol proses belajar mereka sendiri. Untuk anak dengan diskalkulia ini dapat membantu mereka dalam mengelola dan mengatur pemahaman serta penerapan konsep matematika. Jadi kita tuh perlu banget untuk mengatur dan mengawasi mereka. Jadi kayak mereka tuh jangan dibiarkan belajar sendiri. Boleh belajar sendiri, cuman kayak kita tuh harus mengawasi mereka, bagaimana caranya mereka gitu. Kemudian ada motivasi belajar merupakan faktor. Jadi motivasi ini tuh merupakan faktor yang penting dalam membantu anak diskalkulia mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Jadi kalau misalnya nggak ada motivasi, mereka tuh kayak mungkin menurut saya jadi kayak apaan sih gitu matematika. Jadi kita tuh harus memberi pemahaman yang lebih kepada anak yang diskalkulia ini. Kemudian yang pertama
cari tahu minat dan topik spesifik yang menarik bagi anak diskalkulia. Bantu mereka melihat bagaimana matematika terkait dengan minat mereka, misalnya dengan menunjukkan bagaimana matematika digunakan dalam olahraga atau musik yang mereka sukai. Misalkan mereka sukanya renang, nanti kita sangkut pautin nama renang. Misalkan mereka sukanya lari, kita sangkut pautin sama lari. Kayak waktu lari tambah-tambah jadi matematika. Pokoknya bisa dalam kehidupan sehari-hari itu matematika tuh sangat digunakan sebenarnya. Yang kedua, bantu anak menerapkan tujuan yang realistis dan terukur dalam belajar matematika. Ajarkan mereka untuk memecahkan tujuan besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil sehingga mereka dapat melihat kemajuan yang nyata. Kemudian, ada berikan penguatan positif dan apresiasi atas upaya dan kemajuan anak. Fokus pada keberhasilan mereka, bahkan hal sekecil pun. Ini akan membantu membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk berusaha. Jadi sekecil apapun yang mereka lakukan, sekecil apapun kemajuan yang mereka tambahkan, kita tuh harus apresiasi, kayak kamu hebat, kamu bisa, segala macam. Jadi jangan kucilkan mereka meskipun sekecil apapun itu. Kasih makan terus dengan semangat, mereka akan lebih semangat lagi. Dengan semangat dari kita, mereka akan lebih semangat lagi untuk belajar matematika itu. Jangan kasih mereka kayak kamu kok bodoh banget, kamu gini banget, orang lain aja bisa. Jangan kayak gitu, karena itu akan membuat mereka down. Kemudian ada libatkan anak dalam proses pembelajaran matematika dengan mendorong mereka untuk mengajukan pertanyaan, berpartisipasi dalam diskusi, atau menggunakan strategi pemecahan masalah yang mereka temukan. Hal ini akan memberi rasa memiliki dan meningkatkan informasi belajar. Jadi dalam pembelajaran di kelas ataupun di mana, libatkan mereka harus ikut adil dalam pembelajaran itu. Jadi anggaplah mereka jangan dikucilkan. Terus gunakan pendekatan pembelajaran yang bervariasi untuk mencegah kebosanan dan menjaga anak tetap tinggi. Menggunakan metode yang berbeda seperti permainan, kegiatan praktis, atau teknologi untuk mengajarkan konsep matematika dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Jadi belajar matematika itu nggak harus di kelas aja loh teman-teman. Belajar matematika itu bisa di taman, bisa di perpustakaan, bisa di perosotan, bisa di mana saja. Terus kita tuh membuat kelas tuh belajar matematika tuh bisa di perpustakaan, di perosotan, di mana saja bisa belajar matematika. Terus abis itu kita tuh membuat kelas tuh jangan kayak diam gitu. Kita tuh harus mereka tuh harus ikut dalam pembelajaran kita, kayak pembelajarannya jadi kayak menempel atau dengan balok atau dengan permainan kayak kucing lompat atau apa, tapi gunakan matematika tuh dalam permainan itu. Kemudian ada kesimpulan. Kesimpulannya, pemahaman tentang diskalkulia penting karena membantu mengenali, mendiagnosis, dan merencanakan intervensi yang tepat. Penting juga untuk menciptakan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan yang lebih luas terhadap gangguan di masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang diskalkulia, kita dapat mendukung penderita diskalkulia untuk mencapai kesuksesan dalam pembelajaran matematika dan pengembangan diri mereka. Di sini ada referensinya. Kemudian terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Early warning signs of dyscalculia. Dyscalculia is a learning disability associated with mathematics. Individuals with dyscalculia don't process and represent numbers in a typical way. Hallmark symptoms include difficulty with number sense, fact and calculation, mathematical reasoning, basic mathematical concepts. 5 to 7% of students in the U.S. have this math-based learning disability. Still, it often goes undiagnosed until a child fails in school. These early warning signs can help teachers and parents detect symptoms before any damage is done. 1.
Using fingers to count. Kids with dyscalculia use crutches like these long after peers have stopped. 2. Persistent inability to memorize math facts. Poor working memory compromises the ability to calculate and remember solutions. 3. Inability to associate a number with a quantity. The meaning of numbers, the connection between a symbol or word and the quantity it represents, does not make sense. 4. Trouble understanding numerical expressions. This can present as trouble understanding what counting means or difficulty learning and retaining multiplication tables. 5. Math anxiety. A child who can't understand numbers might have an emotional reaction like anxiety or stress. If you recognize symptoms of dyscalculia in your child, consult an educational psychologist for an evaluation.